Ini surat pemutusan hubungan keluar dan perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada urusan lagi. Jalan masing-masing. Tidak ada gangguan lagi. Sudah cukup, Jiang Nan. Sekarang perusahaan milik Yan Yan. Hari ini, aku akan melihatmu membayar nyawa Yan Yan. Perusahaan yang susah payah kubangun, akhirnya go public. Tapi aku dibius oleh tunanganku dan orang tua angkatku, dan diberikan kepada musuhku. Karena putri kandung mereka telah kembali. Longge, wanita berhati ular ini, kuserahkan pada kalian. Tenang saja, jika dia jatuh ke tanganku, akan kukuliti dia hidup-hidup. Ibu, Tianming, kenapa kalian melakukan ini padaku? Jika bukan karena kesombonganmu dan enggan melepaskan aset keluarga, Yan Yan tidak akan kabur dari rumah karena marah, dijual hidup-hidup ke daerah pegunungan oleh pedagang manusia, dan disiksa sampai mati. Ini semua salahmu, pembawa sial. Kaulah yang membunuh putri kandung. Hari ini, aku akan melihatmu membayar nyawa Yan Yan. Jika kau tidak merebut proyekku, apakah perusahaanku akan bangkrut? Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, membuat merasakan kekuatanku. Kak Jongnan, karena aku sudah pulang. Kembalikan padaku. Nan. Selama bertahun-tahun, terima kasih sudah menjaga perusahaan. Tapi, Yan Yan adalah putri kandung. Nanti buatlah kontrak dan transfer saham perusahaan ke Yan Yan. Aku bereinkarnasi pada hari orang tua angkatku menemukan putri kandungnya. Benar, Nan Nan. Perusahaan ini memang milik Yan Yan. Jangan mengambil hak orang lain. Cepat kembalikan pada Yan Yan. Ibu, perusahaan akan segera bekerja sama dengan Lusher, orang terkaya di negara ini, untuk penandatanganan kerjasama mengganti pemilik saat ini pasti akan menyebabkan gejolak. Selain itu, Yan Yan baru saja kembali. Dia hanya lulusan sekolah dasar. Dia belum pernah bekerja dan tidak punya pengalaman. Sulit untuk mengambil alih. Bagaimana kalau Yan Yan? Biarkan Yan Yan datang ke perusahaanku dulu untuk menjadi sekretarisku sementara waktu untuk mendapatkan pengalaman. Setelah itu, setelah kerjasama dengan Lucy ditandatangan, biarkan dia mengambil alih. Begitu ya, akan lebih aman. Tapi sudah disepakati, selama kerjasama dengan Lucy ditandatangani, biarkan Yan Yan mengambil alih. Tenang saja, aku janji. Aku tidak setuju. Aku ini juga putri keluarga Jiang, menjadi sekretaris. Hanya untuk membuatkanmu teh dan air, menjadi budak yang melayanimu. Kau meremehku, sengaja mempermalukanku. Yan Yan, bukan itu maksudku. Jiang Nan, aku membencimu. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Di kehidupan sebelumnya, Tragediku dimulai dari saat ini. Tapi karena Tuhan memberiku kesempatan untuk memulai lagi, aku tidak akan berbelas kasihan lagi pada kalian. Baru kembali dan sudah menginginkan perusahaan. Kak Nan. Aku hanya ingin membantu sedikit keluarga. Sepertinya aku seharusnya tidak kembali. Kak Nan jangan marah. Aku akan segera pergi. Tidak akan mengganggu keluarga kalian. Aduh, Yan Yan, ini adalah rumahmu. Bukan kau yang seharusnya pergi. Saat kau hilang waktu kecil, kami dengan baik hati menampungmu, membesarkanmu. Sekarang bagaimana? Apakah ini balas budi? Tidak hanya merebut harta keluarga kami, tapi juga mengusir putri kandungku. Kenapa kamu begitu jahat? Jiang Nan, perusahaan ini memang milik keluarga Jiang kami. Untuk putri kandungku, itu sudah seharusnya kamu tidak berhak mengusirnya. Lagi pula, dulu, kakek yang mengadopsiku, kalian tidak pernah mengurusku satu hari pun. Bahkan perusahaan ini sekarang, aku yang bersusah payah membangunnya sendiri. Alasan mengapa namanya Jiang adalah karena aku menghormati kalian. Tapi kami juga orang tua angkatmu. Kamu harusnya mendengarkan kami. Mendengarkan kalian pantas. 3 tahun lalu, saat perusahaan Jiang bangkrut, kalian membuangku ke rentenir yang kejam. Kalian bilang aku pemilik perusahaan, dan suruh mereka menagih utang padaku. Sekarang perusahaan akan bekerja sama dengan Lucy, dan kalian ingin aku memberikan perusahaan ini pada putri kandung kalian. Bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Kamu orang jahat,
Kami sudah membesarkanmu, semua yang kamu miliki sekarang, diberikan oleh keluarga Jiang. sekarang putri kandungku kembali. Perusahaan ini seharusnya miliknya. Kamu Paling banter hanya bekerja untuk putriku, dasar anak manis. Aduh, aduh, aduh. Jangan lupa aku belajar sanda. Awalnya untuk menghadapi trik kotor. Di dunia bisnis, tidak kusangka, suatu hari akan digunakan pada... sakit. Lepaskan aku. Aduh, sayang. Ayah. Aku rasa kamu sudah keterlaluan. Ibu. Jiangnan. Dasar tidak punya hati nurani. Berani melawan orang tua angkatmu. Sudah keterlaluan. Kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Kak Jongnan, lampiasakan saja pada. Jangan pukul ayah dan ibu lagi. Yan, Jangan memohon padanya. Ingat. Kamu putri keluarga Jiang. Kak Nan. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak kembali. Merebut perusahaan keluarga Jiang. Jangan pukul ayah dan ibu lagi. Aku akan segera pergi. Tidak akan pernah menampakkan diri lagi. Ayah. Ibu. Karena Kak Jiangnan tidak menyukaiku, aku akan pergi saja. Aduh, Yan. Kamu adalah putri kandung ayah dan ibu. Ibu sudah kehilanganmu selama lebih dari 30 tahun. Tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Benar? Yan, ini rumahmu. Tinggallah di rumah baik-baik. Tidak ada yang berhak mengusirmu. Jiangnan. Seharusnya kamu yang pergi. Cepat pergi dari sini. Jika begitu, aku tidak akan mengganggu kebersamaan keluarga kalian. Aku akan mencari pengacara untuk membuat surat perjanjian pemutusan hubungan. Aduh. Jiangnan menguasai perusahaan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku punya cara. Agar Jiangnan mengembalikan perusahaan pada Yan. Kak Tianming, apa yang bisa kamu lakukan? Besok adalah rapat pemegang saham Jiangxi Group. Ini kesempatan menjatuhkan Jiangnan. Kesempatan terbaik. Lucy adalah perusahaan bisnis pemimpin terkemuka. Jika kita kali ini bisa bekerja sama dengan Lucy, perusahaan kita bisa go public. Director Jiang, Tuan Dan Nyonya Jiang, membawa adikmu, membuat keributan di depan pintu. Katanya ingin bertemu denganmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat, siapa kami? Direktur Jiang berpesan, siapapun tanpa izin masuk, tidak diizinkan masuk. Tunggu sampai aku duduk ke Zizi Jiangshi Group. Kamu orang pertama yang akan kupecat. Jiangnan. Ini perusahaan keluarga Jiang, Kak. Kenapa kau melarang kami masuk? Memang ini perusahaan keluarga Jiang, tapi ini Jiangnan, milikku, bukan Jiang milik kalian. Nan, melihat pengabdianmu selama ini pada perusahaan, ibu zituyu kamu untuk terus bekerja di perusahaan. Tapi pemilik perusahaan ini haruslah Yan. Dengarkan semuanya, mulai hari ini, perusahaan ini akan diambil alih putri kandungku. Jiangnan. Hanya membantu putriku mengelola perusahaan. Kakak sudah bekerja keras selama ini. Selanjutnya, aku dan kakak akan mengelola perusahaan bersama, memperkuat grup Jiang. Kau pikir jadi bos sesederhana itu? Sesuai aturan, untuk jadi bos, setidaknya harus punya saham mayoritas. Jiangnan, jangan terlalu kejam, kuberitahu ya. Kau dibesarkan oleh kami. Sekarang kau tidak hanya merebut Harta keluarga kami. tapi juga mempermalukan putriku di depan Nilailah sendiri, orang yang tidak bermoral seperti dia pantas jadi apa? Bos perusahaan ini. Katakan padaku. Jiangnan. Keluarga Jiang telah berjasa padamu. Kau tidak boleh terlalu egois. Asalkan kau kembalikan perusahaan pada Yan. Setelah kita menikah, kau bisa jadi ibu rumah tangga. Aku akan menafkahi. Li Tianming, yang bertunangan denganmu adalah putri keluarga Jiang. Sekarang Su Yan sudah kembali. Dialah tunanganmu yang sebenarnya. Kau dan aku tidak ada hubungan apapun. Lagipula, kau ini siapa? Berani mengaturku? Kak Nan, aku tidak ingin merebut Kak Tianming darimu. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Jiangnan, kau terlalu kejam. Demi merebut perusahaan, kau tidak peduli keluarga. Orang sepertimu pantas menikah denganku jika kau tidak mengembalikan perusahaan pada Yan. Kita akan membatalkan pertunangan. Kalian hanya menginginkan perusahaanku kan? Ya. Baiklah. Perusahaan bisa kuberikan pada kalian, tapi aku punya 2 syarat. Benar begitu, Nana. Asalkan kau kembalikan perusahaan pada Yan, kita akan segera menikah. Bukankah ini yang kau impikan? Katakan. Surat APA? Pertama, tanda tangani surat pemutusan hubungan keluarga. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Jiang. Kedua, saham perusahaan. Semuanya kuperoleh kembali sendiri.
Jika kalian menginginkannya, belilah dengan harga pasar. Shirmiliar. Ini perusahaan keluarga Jiang kami. Kau menyuruh kami membayar sendiri. Untuk membeli saham? Saham di tanganku ini, semuanya milikku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian tidak mau, tidak apa-apa. Perusahaanku ini segera akan IPO. Saat itu harga saham akan naik berkali-kali lipat. Aduh, kalian pasti ingin merebutnya, tapi tidak akan bisa. Setelah kita mengambil alih Jiang, Yan bisa bernegosiasi dengan Lu untuk kerjasama. Setelah kesepakatan ini berhasil, harga saham akan naik lebih dari 10 kali lipat. 10 miliar pun tidak akan rugi. Baik. Kami setuju. Kami akan membayar 10 miliar untuk sahammu. Baik. Ini surat pemutusan hubungan keluar dan perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani. Mulai sekarang, kita tidak ada urusan lagi. Jalan masing-masing. Tidak ada gangguan lagi. Sudah cukup, Jiang Nan. Sekarang perusahaan milik Yan. Kau boleh pergi. Kak Nan. Setelah aku teken kontrak dengan Lues, jangan bilang 10 miliar, 100 miliar pun bukan masalah. Aku juga harus berterima kasih pada Kak Nan, karena memberiku kesempatan bagus ini. Jiang Nan. Ini semua salahmu sendiri. Tapi, mengingat hubungan kita dulu, jika kamu mau jadi sekretaris Yan, membantunya mengelola perusahaan ini, kami bisa memberimu. Gaji 1,500 Yuan. Setidaknya itu tidak akan membuatmu kelaparan. Bagaimana? Kami cukup baik, kan? Tidak perlu. Karena perjanjian pemutusan hubungan sudah ditandatangani, maka aku dan perusahaan, dan kalian, tidak ada hubungan lagi. Jiang Nan, sebaiknya kamu tidak menyesal. Kamu sudah tidak punya jalan lain. Jika kamu mati kelaparan di jalan, jangan datang memohon pada kami. Menghadapi lingkungan ekonomi yang begitu rumit. Nan. Akhirnya kamu menjawab telepon Bibi. Hello, Bibi. Aku ingin kembali ke keluarga. Selamat datang, Nona Besar. Kak, berlebihan sekali kemewahannya. Baru dapat 1 miliar. Langsung sewa banyak mobil mewah. Dasar anak boros. Untung kita usir dia keluar. Jiang Nan sekarang kehilangan grup Jiang. Pasti tidak akan menerima dengan mudah ini. Menurutku, kita harus tetap awasi dia. Keterlaluan sekali, keluarga Jiang I berani memperlakukan penerus keluarga Lu kami. Tante jangan marah dong. Grup Jiang ada karena aku bisa sukses seperti ini. Sekarang mau menikmati hasil. Aku takkan biarkan mereka sukses. Nan. Apa rencanamu? Sudah kuberi tahu grup Jiang, semua pemegang saham, untuk menjual semua saham yang mereka pegang dalam 3 hari. Grup Jiang pasti kekal. Pontasla. Kau penerus grup Lu kami. Nan. Bantu tante urus perusahaan. Yuk pulang. Tante, aku belum bisa kembali sekarang. Setahun lalu saat pertama, Kutmukanmu. kau bilang mau balas budi. Keluargajang. Tidak mau kembali ke Lu. Lalu sekarang, Kenapa kutolactante? Tante, daripada nikmati hasil orang, lebih baik aku buka usaha. Aku mau buktikan kemampuanku. Bertransi. ya ampun. Tapi meranti, usaha tak mudah. Kaloko. Janji sama tante, kalau dalam 3 bulan tak ada kau pulang bantu tante ya. Baik. TAPI Tant. Tolong bantu sekali lagi. Apa itu? Jangan umumkan dulu hubunganku dengan grup Lu. Kumohon. Baik. Tante setuju. Kebaikan kakek Jiang sudah kubalas. Sekarang aku ambil kembali yang jadi hakku. Dan balas dendam mereka yang tewaskan aku. Kakak Tianming. Kakak daftarkan perusahaan. Besok grand opening. Bagaimana kalau kita ucapkan selamat? Perusahaannya ini jelas menargetkan kita. Yan, kau masih baik hati. TAPI, mari lihat Karaman. Boleh juga. Ajak orang tua juga yuk. Bayarkan mereka. Nasihati kakak. Semua sudah siap. Tunggu tamu undangan. Datang untuk gunting pita. Bisa langsung mulai. Baik. Sebentar lagi akan banyak tamu datang. Siapkan sambutan. Saya. Kakak Tianming. Perusahaan ini agak kecil ya? Ayah, bahkan belum sepertiga. Pisar Grup Jiang. Hari pembukaan. Tak ada yang datang. Bukannya kita ada? Kalian datang memberi selamat? Kakak.
Walau sudah tinggalkan Jiang, kita tetap keluarga. Ngapain berlagak di depan kita? Lihat pembukaan ini, sepi pengunjung. Kau buka. Perusahaan kecil, lusuh begini, memalukan keluarga Jiang, sampai habis. Kalau paham situasi, tutup segera perusahaan jelek ini. Memalukan keluarga Jiang. Aku Jiang Nan dengan keluarga Jiang. Apa hubungannya? Jangan lupa, kita sudah menandatangani perjanjian putus hubungan. Kalau kalian tidak tulus, datang memberi Yukapan selamat. Minggir saja dari sini. Kau benar-benar anak durhaka. Jiang Nan, kami sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Begini caranya bicara pada orang tua selama belasan tahun. Ternyata kami memelihara serigala tak tahu budi. Ibu, kakak tidak mengakui. Masih ada aku di sini. Aku akan berbakti pada Jiang Nan, karena Yan baik hati, kami datang untuk menengokmu dengan tulus. Jangan tidak tahu terima kasih. Nasihatmu tidak kubutuhkan. Kau. Perusahaanmu kumuh dan kecil. Kalau bukan kami yang datang, bahkan pelanggan pun tidak ada. Kalau kau tidak mau merendah, mau tutup usaha di hari pembukaan? kakak. Jangan terlalu memaksakan diri. Walau kau tipu kami 1 miliar. Tapi harta akan habis juga. Sebaiknya kau tutup perusahaan ini sekarang. Dan kembalikan 1 miliar itu. Aku bisa minta Yan di perusahaannya memberikanmu pekerjaan. Denken kedan begini. Mau kerja di perusahaan, kebetulan PRT di rumah. Kurang cekatan. Kau bisa tinggal di rumah, mengerjakan rumah tangga. Setuju. Nanti saat aku jadi CEO Jiang Group, aku akan sangat sibuk. Mungkin tidak sempat merawat ayah ibu kakak. Berarti kau harus kerja keras. Ini masih siang bolong. Kalian berempat sudah mulai bermimpi di siang hari? Kau menolak kebaikan dan memilih sengsara. Akan kulihat Paisaka perusahaan kesilmu bertahan lama. Sekarang juga akan kupanggil. Director John, tamu untuk gunting pita sudah datang. Mereka ini. Kalian datang. Kami datang hari ini bukan hanya untuk ucapan selamat atas pembukaan perusahaan. Kami semua ingin bergabung dengan tim barumu. Selamat datang, TAPI. Harus kusampaikan, perusahaan baruku, modal awalnya cuma 1 miliar. Kalau ikut aku, risikonya cukup besar. Dulu saat Jiang Group hampir bangkrut, Anda yang menyelamatkan, membawa Jiang Group hingga sebesar sekarang. Sekarang kami tetap percaya pada Anda. Mulai sekarang, mari kita bekerja sama. Hammond Zhang, Hammond Lee, Manager Zhao. Dan kalian, apa maksud kalian? Kalian pemegang saham Jiang Group dan staf kunci, mau bergabung dengan perusahaan kecilnya? Kami semua ingin bergabung di perusahaan baru Direktur Jiang untuk Jiang Group. Kami tidak akan ikut lagi. Kalian semua gila ya? Tinggalkan Jiang Group untuk ke perusahaan yang hampir bangkrut ini? Ini pilihan kami. Tak usah kau urusi. Kalian ini tidak punya hati nurani, kalian semua. Diebes akan Kilo Aga Jiang. Jiang Group dibangun Direktur Jiang Nan dengan kerja keras. Bukan karena marga Jiang kalian yang membuatnya sukses. Setelah kalian usir Direktur Jiang, kami pun pergi. Ini keputusan kalian sendiri. Jangan kira Jiang Group tanpa kalian tidak bisa jalan. Presiden. Ada masalah, pemegang saham kita, jual saham massal, saham grup anjlok, kondisinya kritis. APA. Apa ini ulahmu lagi? Kau benar-benar tak tahu malu. Jika aku jadi kamu, takkan maratak berguna di sini. Lebih baik segera kembali ke perusahaan untuk menyelamatkan situasi. Yan, jangan khawatir. Kita langsung kembali ke Jiang Corp. Untuk stabilkan keadaan. Dengan kekuatan Jiang Corp, masalah kecil ini takkan sampai dikalahkan perusahaan kecil ini. Kakak Tianming, syukur ada kamu. Kenapa kalian belum pergi? Mau ikut acara peresmianku? Kau akan menyesal. Ayo pergi. Apa Bapak menelepon soal acara makan malam untuk jamuan malam ini? Tianming, gimana ini? Saham Jiang Corp terus anjlok. Tenang Yan, ini karena Jiang Nan rekrut staf kita, makanya terjadi begini. TAPI. Dia cuma bisa ambil beberapa orang. Jiang Corp takkan kolaps secepat itu. Pak Jiang, ada masalah. Seluruh staf Departemen Teknologi mengajukan pengunduran diri. Tianming, gimana nih? Oh iya.
Kita masih punya perusahaan Fu Jiang Corp. Masih kerja sama dengan Fu Group? Benar Pak Jiang. Mantan Direktur Jiang hari ini ada janji dengan CEO Fu Group untuk kontrak Yan. Fu Group, perusahaan terbesar kedua setelah Lu Corp. Hari ini, kalau kita tandatangani kontrak ini, Jiang Corp akan stable. Kontrak dengan Fu Group ini, persiapan awalnya sudah selesai. Tinggal acara makan malam ini. Dia, kerja kerasnya untuk kita. Permisi, Nona Jiang? Ah iya, apakah Tuan Fu sudah datang? Tuan Fu belum tiba. Mari saya antar ke ruang VIP. Baik, terima kasih. Jiangnan. Jangan kau mematai kami sampai ke sini? Li Tianming. Penglihatanmu buruk sudah biasa. Otakmu juga bermasalah. Aku duluan yang datang. Malah dibilang mematai. Otakmu memang bermasalah. Sering-sering makan kenari. Jangan pura-pura kak. Kau cuma iri pada Tianming yang baik padaku? Jangan lupa. Dulu kau sendiri yang menolak Tianming. Aku kesini untuk urusan bisnis. Bukan untuk berdebat dengan pria brengsek dan wanita jahat. Minggirlah dari sini. Bisnis? Bisnis macam apa? Perusahaan kecilmu, mana ada proyek besar? Sampai datang ke tempat elit ini. Iya kak, jangan-jangan karena perusahaanmu tak ada orderan. Makanya kesini, cari proyek? Pantasan hari ini kakak, dandan cantik sekali, rupanya mau pakai. Orang bijak melihat kebijaksanaan. Orang mesum melihat kemesuman. Jangan samakan orang lain denganmu. Kakak kok menghina aku? Jangan, kau berani menghina? Berani kau, hina Yan. Siapa berani sentuh Direktur Jiang? Siapa berani ganggu Direktur Jiang? Direktur Li, di tempat umum begini, main tangan ke perempuan. Tidak pontakan? Director Fu, Jiangnan yang mulai ganggu Yan. Saya tak tahan lihatnya, jadi mau memberinya pelajaran. Kamu salah paham sama Kak Tianming. Dia cuma mau bela saya. Kakak tadi memaki saya. Makiannya keterlaluan. Benar, Direktur Fu. Atas nama Direktur Fu, hari ini saya maafkan kamu. Kakak, cepat berterima kasih. Kalau bukan karena Direktur Fu, Kak Tianming pasti menghajarmu. Director Fu, saya memang harus ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaanmu selama ini. Kepercayaan ini muncul dari integritasmu selama ini. Direktur Fu, karena Bapak sudah datang, mari lanjutkan di ruang VIP. Benar, Direktur Fu. Kerja sama kita ini bernilai ratusan juta. Bicara di sini? Kalian datang hari ini untuk kerja sama dengan Direktur Fu? Sudah pasti. Orang harus tahu diri. Grup besar, seperti Fu Group, pasti tak sudi kerjasama dengan perusahaan seadanya itu. Benar Kak. Kalau mau cari klien, coba ke warung kaki 5. Atau pasar malam saja. Lebih cocok dengan kondisimu. Warung kaki 5. Nyonya Jiang ini. Director Fu, Anda mungkin belum paham. Kakak saya ini sudah keluar dari Jiang Group. Kerja sama selanjutnya akan kami yang urus dengan Bapak. Yan. Jiangnan ini sebenarnya diusir dari Jiang Group. Direktur Fu masih di sini, beri muka sedikit untuk kakak. Waktunya sudah sore, Nyonya Jiang. Mari bahas bisnis. Hei, mau kemana Direktur Fu? Kenapa ikut Jiangnan? Saya datang untuk kerjasama. Quel attitude dia? Harus ikut kalian? Direktur Fu, Anda mungkin belum paham. Jiangnan ini sudah dipecat dari Jiang Group, bukan CEO lagi. Soal ini, sudah saya tahu. Awalnya Nyonya Jiang keluar karena trik kotor kalian. Kalian paksa dia pergi dengan cara licik. Kami tidak. Jiang Group milik keluarga Jiang. Saya anak kandungnya. Sekarang saya kembali. Dia harus menyerahkan kepemimpinan. Sudah saya kembalikan. Ayo pergi, Direktur Fu. Pikir baik-baik, kerja sama Jiang Group dan Lu Group, segera jadi perusahaan publik. Kamu mau banding? Perusahaan kecilnya tak pantas kerja sama dengan Bapak. Kak Tianming. Saya peringatkan, perusahaan baru saya sedang fase krusial. Siapa berani rebut klien saya, tak akan saya maafkan. Kakak gila ya, berani pukul Kak Tianming. Direktur Fu sudah lihat betapa keterlaluannya kakak saya. Bukan cuma merebut bisnis keluarga kami. Sekarang malah main tanggon.
CEO Jiang ini terkenal di kalangan bisnis. Sebagai pekerja kerayong Gigi. Kalian berani rebut kliennya. Dia sampai pukul kalian babak belur. Gak akan heran sama sekali. Tuan Fu, apa yang saya bilang tadi semua benar. Tuan harus pertimbangkan baik-baik. Maksudmu? Kerjasama Jiang Group Donggang Lu Group. Iya kan? Betul Tuan. Begitu proyek ini terlaksana, Jiang Group akan jadi perusahaan publik. Hanya dengan kerja sama kami, Tuan bisa dapat keuntungan dari proyek Lu Group. Kerjasama Jiang Lu ini udah ada sejak lama. Jangan-jangan Tuan mau manfaatin ini. Bua en kam seya. Agar seya putu kerjasama DGN CEO Jiang. Siapa suruh kakak nekat merebut klien saya? Ini juga terpaksa. Tuan Fu, lebih baik tahu diri. Jangan sampai salah pilih sekutu. Nyesel kemudian. Kerjasama Lu Jiang, semua berkat usaha. Sekarang, kalian pakai ini buat ancam Tuan Fu, sambil rebut klien saya? Ini semua gara-gara kap. Itu konsekuensimu sendiri. Baik. Kalian berani ambil klienku. Aku juga akan balas merebut. Bahkan, ambil yang terbesar. Bibi, saya mau ikut tender. Proyek 10 miliar itu. Tak perlu langsung saya berikan. Jangan Bibi. Saya mau bersaing adil. Sekalian tunjukin ke orang-orang. Artinya badut pengganggu. Kakak lagi telpon siapa? Bibimu itu siapa lagi? Dia cuma anak yatim. Mana ada bibi? Mungkin cuma orang miskin. Proyek 10 miliar? Joke. Iya juga ya kak. Orang lain mungkin gak tahu. Tapi kami kan tahu siapa diri. Jangan sok kuat di depan Tuan Fu. Tuan Fu yakin mau tetap kerja sama dengan Jiang Nan? Saya sangat kenal integritasnya. Dia bukan tipe yang omong kosong. Jiang Nan. Proyek 10 miliar yang kamu sebut di telepon tadi, itu proyek Lu Group? Benar Tuan Fu. Kayaknya kamu udah gila mau rebut proyek. Lu Group cuma mau kerja sama. Tuan Fu, kalau memang nekat, ikut kakak nabrak tembok. Ingat, perusahaan kecil macam Fu Group dibanding proyek Lu Group, gak ada apa-apanya. Memang sekarang ada masalah, tapi kalau bisa bertahan sampai kerja sama dengan Lu Group, semua masalah akan selesai. Yan ayo pergi. Kalau Tuan Fu mau bunuh diri, kita doakan saja. Cepat reinkarnasi. Kalian. Lu Group baru saja umumkan proyek 10 miliar di website dengan tender terbuka. Tianming, gimana ini? Grupo Lu baru saja mengumumkan di situs resmi mereka akan mengadakan tender terbuka proyek 10 miliar yuan. Jiang Nan, ini pasti ulahmu ya? Ya, memang aku. Kakak Tianming, kau salah sangka. Mana mungkin kakak yang berbuat ini? Kakak benar-benar punya bibi yang bekerja di Grupo Lu. Tidak mungkin. Aku mengerti sekarang. Kerja sama Jiang Group dan Grupo Lu, awalnya memang kau yang menjembatani. Sebenarnya, saat itu kau sama sekali tidak berhasil, benar kan? Kak, kau benar-benar tak tahu malu. Kerja sama yang tidak pernah tercapai. Mengapa harus berbohong? Kau ingin menghancurkan Jiang Group? Jiang Group sekarang milikmu. Bagaimana nasibnya bukan urusanku. Director Fu, kita sudah banyak membuang waktu di sini. Lebih baik ke ruang VIP dulu untuk bahas kerjasama. Ayo pergi. Sekarang harus bagaimana? Tenang saja. Meskipun dia punya bibi yang bekerja di Grupo Lu, lalu kenapa? Hak keputusan Grupo Lu bukan bisa dia tentukan. Putri sulung keluarga, kenapa dulu tak ada kabar ini? Kak Tianming, kabarnya datang tepat waktu. Putri Lu ini pasti bisa bantu kita dapatkan proyek miliaran. Maksudnya APA? Kak Tianming, Putri Lu ini hilang bertahun-tahun. Berarti dia sama sepertiku, putri sejati yang kembali. Kalau begitu, dia melihatku, pasti merasa senasib. Pasti akan begitu. Kalau sudah begini, dia pasti akan membantu. Apalagi perusahaan yang ikut tender, jarang yang bisa menyaingi kekuatan Jiang Group. Ditambah lagi, kesamaan pengalamanmu dengan Putri Lu. Proyek ini pasti jadi milik kita. Setelah dapat proyek miliaran, kita manfaatkan Putri Lu untuk tekan kakak. Perusahaan kecil kakak itu pasti akan cepat bangkrut. Director, sudah kumuat di situs resmi pengumuman itu. Tender proyek kali ini Putri yang kembali ini juga akan hadir. Kerja bagus.
Bibi Nan sudah janji padamu, tak akan ungkap hubunganmu dengan Lu, makanya namamu tak disebut. Ini bukan berarti Bibi ingkar janji. Grupo Lu, putri yang hilang kembali, akan ikut tender proyek. Putri keluarga Lu. Sebelumnya aku pernah dengar kabar samar. Katanya Grupo Lu telah temukan ahli waris yang hilang. Hanya saja, mereka tutupi informasi ini. Aku tak bisa lacak informasi apapun tentang putri ini. Direktur Jiang tahu sesuatu? Bibi, kenapa begini? Oh, Direktur Fu, mengenai putri keluarga Lu ini, aku tidak terlalu tahu. Tapi Direktur Fu, terima kasih atas kepercayaanmu. Sebagai balasan, aku akan beri hadiah spesial di tender proyek Grupo Lu untukmu nanti. Katanya putri keluarga Lu ini sangat luar biasa. Walau Hailang bertahan-tahan, kemampuannya tak diragukan. Direktur Lu menetapkannya sebagai penerus. Pak Direktur Lu memang telak dalam menilai orang. Benar? Benar? Kakak, Zhang Nan, ini mungkin kakak? Nona Lu adalah putri darah daging asli, sedangkan kakak hanyalah putri palsu penjajah yang merebut sarang burung. memang. Cuma penampilannya agak membawa sial. Nona Lu ini wajahnya terlalu mirip wanita itu, Jiang Nan. Li Tianming Menggina orang di belakang. Inikah kelasmu? Kak, kamu memang tidak bisa dihilangkannya. Waktu itu merebut proyek Direktur Fu. Sekarang malah bikin rusuh di grup Lu. Zhang Nan, tidak semua orang seperti Direktur Fu yang mau terjebak jebakan kecantikanmu. Kalau mau pakai siasat kekanikan, harus punya modal yang cukup dong, benar kan? Kalau seperti orang tertentu, ya pasti gagal karena depan belakangnya datar seperti papan. Rada. Cuma kamu yang anggap dia berharga. Kamu tidak tahu malu. Zhang Nan, jangan kira karena kamu punya tante yang kerja di grup Lu bisa merebut proyek miliaran ini. Qinggakin kamu yang datang hari ini semua perusahaan top. Sedangkan perusahaanmu Jiang Nan hanya perusahaan kelas 3. Tidak layak ikut tender. Madam Ukuma Butte Hyacinthnya, kamu tidak lihat, papan di luar tertulis. Tender terbuka, artinya, baik perusahaan besar maupun kecil, berhak ikut serta. Meski tender terbuka, tapi lihat dulu diri sendiri. Ada kemampuan atau tidak, datang cuma buat bahan tertawaan. Tidak malu-maluin? Lulusan SD aja berani, masa aku harus malu? Kamu mengenai lagi. Kak Tianming. Jiang Nan, kalau bukan karena kamu, si gadis palsu pencuri hak, mengambil posisi Yan Yan selama ini. Bagaimana mungkin Yan Yan tidak lulus SD, sekarang malah mengejek Yan Yan. Tidak tahu malu. Benar kak, kau rampas. Hidup mewah yang seharusnya milikku. Sekarang malah jadikan bahana jikan. Kamu benar-benar jahat. Qinggakin. Orang seperti si gadis palsu pencuri hak, sama sekali tidak pantas hadir di tender grup Lu. Hari ini akan bersihkan tempat untuk sahabatku. Sahabatmu? Benar. Nona Lu. Sahabat dekatku. Yan Yan. Kak Tianming. Aku dan Nona Lu senasib. Meski sekarang belum sahabat, nanti pasti akan jadi. TAPI. Kak Tianming. Kau harus bekerja sama denganku. Kak Tianming. Aku dan Nona Lu senasib, langsung akrab. Sudah jadi sahabat dekat. Yan Yan dan Nona Lu, memang sahabat baik. Kau dan aku, kau sahabat Nona Lu. Maksudmu grup Lu yang baru ditemukan itu? Selain dia, siapa lagi yang pantas disebut Nona Lu? Kakak, aku dan Nona Lu sama-sama hilang sejak kecil, seperti aku yang seharusnya putri keluarga Jiang dan dia putri keluarga Lu. Kami hidup terlunta sejak kecil. Bertahun-tahun berjuang, baru dapatkan kembali hak kami. Sedangkan kau, Aku kenapa? orang seperti pencuri, penggembel hak hidup orang, putri palsu. Kehadiranmu di sini, menedai, dan menghina Nona Lu. Yudengar, di keluarga Jiang ada kasus putri asli palsu. Su Yan putri aslinya. Jiang Nan si putri palsu, penipu. Kalau begitu, hari ini hari kembalinya. Nona Lu, Jiang Nanasai, penipu pencuri hak, seharusnya tidak ada di sini. Kalau tidak mau pergi sendiri, kalau begitu aku akan membantumu minggir. Zhang Nan, kamu benar-benar jahat. Perani beraninya menendangku. Kakak benar-benar tega. Kamu berani menendang bagian Tianming ini. Kenapa?
Takut hidup selanjutnya tidak bahagia? Wah, kamu tidak tahu malu. Di depan umum, berani teriakkan omongan seperti ini. Sebaiknya kamu sekarang keluar dari grup Lu. Kalau tidak, akan kubuat kamu menyesal. Aku pergi. Apa kamu lupa? Untuk apa kamu datang hari ini? Aku kesini tentu untuk ikut proyek miliaran grup Lu. Tapi dengan status kakak seperti ini muncul di sini, mungkin akan membuat sahabatku tidak senang. Dia yang memiliki hak putusan akhir proyek ini. Siapa tahu, karena kamu, proyek ini jadi gagal. Kamu ini mau membunuh Kira Simua. Nona Jiang, jika statusmu sebagai anak palsu membuat usahaku selama ini sia-sia, aku pasti tidak akan diam saja. Kita tidak bisa karena satu ikan busuk ini merusak semuanya. User Jia, user. Karena kalian semua tahu, hak putusan tender ini ada di tangan putri grup Lu. Lalu kalian mau mengusir sang putri sendiri. Pantaskah? Apa maksud Nona Jiang? Kamu bilang kamu putri Lu? Apa kalian tidak lihat? Memang agak mirip. Nona Jiang adalah putri Lu? Yan, sebenarnya, aku lihat foto mirip dengan Jiang Nan. Jangan dia benar. Tiaming, kamu linglung. Mana mungkin dia putri Lu? Kamu tumbuh besar dengan kakak. Statusnya seperti apa? Kamu tidak tahu? Benar juga. Dulu kakek Jiang membawanya pulang. Sudah bilang, dia tidak punya keluarga. Jika dia benar putri Lu, kenapa dulu merebut grup Jiang kita dan memeras 1 miliar? Benar. Jiang Nan, kamu benar-benar tak tahu malu. Berani palsukan diri sebagai putri Lu. Jangan tertipu olehnya. Walaupun dia mirip putri Lu, tapi aku yakin dia pasti bukan putri Lu. Hadirin sekalian, Jiang Nan memalsukan diri. Ini penggenen terhadap sahabatku. Sepertinya tender hari ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana ini? Kami semua sudah Persiapan matang. Jangan sampai kami pulang tangan kosong. Satu-satunya cara menenangkan putri Lu adalah dia harus berlutut, menampar diri sendiri, dan minta maaf. Sudah waktunya. Nanan seharusnya datang. Menurutmu, papan foto yang kusiapkan, apakah dia suka? Putri pasti suka. Dia tak mau ungkap identitas. Anda juga sembunyikan wajahnya. Win-win solution. Cek dulu ruang tenda. Lihat situasinya. Aku menyusul. Kalian gila ya? Gunakan namaku untuk menghinaku. Kakak, jangan keras kepala. Tianming, sepertinya kakak tidak mau berlutut. Hari ini dia harus berlutut. Kok kamu tidak kaprah juga? Kau pernah menang di depanku? Tidak mungkin. Jiang Nan, dasar wanita, lepaskan sekarang. Kau beruntung. Aduh. Kalau kau bicara lagi, kehajar. Kau. Dasar kau, Cubana kau. Siapa berani sentuh dia? Kuhancurkan kau. Apa maksudmu? Berani berninya di tender Lu Group. Mau bunuh orang? Tidak lihat ya yang mulai duluan. Aku lihat jelas. Kalian berdua keroyokan 1 orang. Kau buta mata. Tidak lihat dia mukulku? Kau pria dewasa, kalah dari wanita. Malam-maluan. Dasar kau. Kak Tianming. Kakak, karena kau tak mau minta maaf, segera pergi. Jangan ganggu tender kami. Mau Direktur Jiang minta maaf? Benar. Tender kali ini, perusahaannya tak layak ikut. Dia juga berani palsukan diri jadi Nona Lu. Noda nama keluarga. Dia harus pergi. Kalau tidak, tender ini, puper. Kau bilang Direktur Jiang palsukan diri? Kalian gila? Dia memang Nona Lu. Mana mungkin? Kau siapa? Ada bukti dia. Anak keluarga Lu? Tak perlu bukti. Direktur kami memang Nona Lu. Tidak mungkin. Ya, mustahil. Hah? Kalian berdua kenal Nona Lu? Lihat. Katanya dia, sahabat Karib. Aku tak pernah dengar. Ada sahabat begini. Akulah sahabat, Nona Lu. Kak Tianming. Bilanglah. Ya, benar. Yanyan dan Nona Lu, sahabat dekat. Mereka anak Hailang, dari keluarga kaya. Direktur Jiang anak sah. Tapi kau, siapa kau? Tak tahola. Kau ini siapa? Berpura-pura di sini. Aku sekretaris Pak Direktur Lu. Jadi, orang lain tak tahu, tapi aku tahu. Masa tak? Kau pinipu. Kau sendiri bilang, direkturmu Marga Lu. Dia Marga Jiang. Mana mungkin dia anak keluarga Lu? Jengga. Kau pemain bayaran Jiang Nan. Lain kali, hafal naskah dulu.
Kocak benar, mula-mula palsukan jadi Nona Lu. Sekarang ada sekretaris palsu. Cepat panggil Satpam, usir penipu ini, cepat. Tak perlu. Sudah datang. Kalian berdua, cepat usir penipu ini. Jangan sampai hancurkan acara Lu Group. Bawa mereka yang ganggu Nona Lu. Keluar. Siap. Apa maksudmu? Lepaskan. Buang keluar. Apa hakmu usir aku? Aku sahabat Nona Lu. Nona Lu. Bapak Direktur, ada rapat mendadak. Suruhku duluan. Kau baik-baik? Lanjutkan saja. Bagaimana tender? Sekarang, ada apa? Bapak Direktur, 2 orang ini di acara tender. Anda adalah Nyonya Direktur Lu. Ada orang di acara tender, memalsukan diri sebagai putri keluarga Lu, merusak tender grup Lu. Siapa Yang, Berenice, et kali ini? Berani berpura-pura jadi Nanat. Tender grup Lu sekarang dimulai. Sekarang saya akan mengumpulkan proposal kalian untuk keputusan akhir. Akan ditentukan oleh putri kami. Kalian 2 penipu. Nyonya Direktur Lu sudah datang. Aku lihat kalian berdua masih berani menipu atau tidak. Ketua Lu datang sendiri. Sudah kubilang, Nona Lu adalah sahabatku. Tapi kalian malah percaya pada 2 penipu ini. Sekarang ibu sahabatku datang langsung mendukung. Bagus. Kalian ini percaya pada penipu, tidak percaya padaku dan Suyan untuk lelang hari ini. Jangan harap ada kesempatan. Sepertinya, Kata-kata Aksu benar. Nona Jiang. dan yang bermargalin itu benar-benar penipu. Apa yang harus dilakukan? Salah memilih pihak, harus menanggung akibatnya. Nona Jiang, kau membuat kami sengsara. Bukan begitu. Sebenarnya siapa? Yang mengaku sebagai pewaris Lu? Bibi. Jiangnan, kau ini palsu. Jangan banyak bicara di sini. Menipu ketua Lu. Dia tidak akan tertipu. Suyan, kau benar-benar ingin mati? CIH, sepertinya kau yang cari mat, karena aku memanggilmu. Sekarang berlututlah pada, beri aku 10 kali hormat, aku mungkin mempertimbangkan untuk membelamu. 10 saja? Seharusnya 100 kali. Tidak mau? Kalau begitu kubantu. Berani menyuruh Nan berlutut. Sepertinya kau minta dipukul. Kak Tianming, kau berdarah. Ketua Lu. Kenapa kau memikul Tianming? Seharusnya kau pukul dia. Nan, Kau baik-baik saja? Baik, aku tidak rugi. Sebelum aku datang, kalian semua bekerja sama menindas Nananku. Ketua Lu, kenapa seperti membela putri palsu? Bagaimana dengan Jiangnan? Ketua Lu, dia yang berpura-pura sebagai Nona Lu. Kenapa kau memikul Tianming? Kau bilang ada yang menyamar sebagai Nona Lu, mengganggu lelang. itu Nan. Itu dia. Dan dia juga kaki tangan. Dia bilang dia sekretarismu. Ketua. Dia benar-benar sekretarismu? Ketua. Tadi mereka berdua bekerja sama menindas Nona. Nona? Nona yang kau maksud adalah Jiangnan. Lu Xinying bersampa. Siapapun yang berani menindas Nan, akan kubuat dia membayar akibatnya. Ketua Lu, kau tidak salah. Dia itu putri palsu yang merebut posisi. Dia merebut semua yang seharusnya milikku. Memang begitu. Jangan sampai tertipu jalang ini. Oleh dia merebut kehidupan. Yan. Menjelek-jelekkan aku, kalau begitu, hari ini aku akan menjelaskan semuanya. Aku memang bukan putri keluarga Jiang dan Suyan. Memang putri kandung keluarga Jiang yang hilang bertahun-tahun. Aku tidak merebut posisi. Karena aku juga hilang bertahun-tahun dan diadopsi kakek Jiang. Kudengar, Jiangnan bukan tertukar. Seperti putri yang tertukar? Meski begitu, kau sudah kuliah dan mewarisi perusahaan. Sedangkan aku bahkan tidak lulus SD. Kuliah. Saya kuliah sambil bekerja. Untuk membiayai kuliah. Soal mewarisi perusahaan, saya yakin semua tahu. Beberapa tahun lalu, Jiang bangkrut. Perusahaan terlilit hutang. Para kreditur datang menagih, kan? Sepertinya begitu. Kalian tahu bagaimana masalah itu selesai? Orang tua kandungmu tidak bisa membayar hutang. Aku diculik dan diserahkan ke kreditur. Katanya sebagai jaminan hutang. Ya ampun. Ternyata ada yang menjaminkan anak. Itu kan melanggar hukum. Nan. Kejadian masa lalu sudah berlalu. Soal mewarisi perusahaan, Jiang Group yang dulu sudah bangkrut. Jiang Group yang sekarang
Aku membangunnya kembali dengan susah payah. Aku membangunnya kembali. Jadi, Su Yan, aku tidak berhutang pada orang tuamu, apalagi padamu. Omong kosong. Orang tuaku memberimu semua cinta. Merebut yang seharusnya menjadi milikku. Kehidupan keluarga kaya. Aku merebut kehidupanmu? Maksudmu, aku, seorang Pueris Lu Group, merebut Jiang milikmu? Benar. Jiang dan Lu Group. Itu seperti perahu kecil bertemu kapal induk. Tidak sebanding. Tidak. Bukan begitu. Bagaimana mungkin kamu, Pueris Lu Group? Kamu bermarga Jiang. Bagaimana bisa, Putri Ketua Lu? Aku tidak pernah bilang, Nan adalah putri kandungku. Aku juga tidak pernah bilang, Puari Lu Group bermargalu. karena ada keraguan, aku akan mengumumkan di sini. Aku akan mengumumkan di sini. Nan adalah keponakanku. Juga generasi ketiga Lu Group. Juga generasi ketiga Lu Group. Satu-satunya penerus. Dia pantas menjadi Nona Lu. Selamat, Ketua Lu memilih penerus yang hebat. Selamat. Selamat. Baiklah. Untuk acara, tender terbuka Lu Group ini akan diputuskan oleh Nanat. Hadirin sekalian, kalian sudah menyerahkan proposal proyek kalian. Kami dan tim kami sudah meninjaunya. Dan kami telah membuat Keputusan ASI. Ini proyek miliaran. Loh, jika berhasil, perusahaan kecil pun bisa langsung melejit. Selanjutnya, saya umumkan pemenang proyek Lu Group. Pemenang proyek ini adalah Tunggu. Tung Wei Pie. Hadirin sekalian. Proyek miliaran Lu Group ini, kita semua berkompetisi dengan keras. Setiap proposal kita adalah hasil kerja keras. Tapi, tak peduli apapun yang kita lakukan, proyek ini akan jatuh ke tangan Jiangnan Company. Kami, Jiang, dan semua perusahaan kalian akan menjadi batu loncatan mereka. Menjadi batu loncatan Jiangnan, kamu? Kamu bilang tadi, proposal semua orang adalah hasil kerja keras? Aku akui, tapi proposal Jiang sangat buruk, seperti anak SD. Kenapa kamu bilang begitu? Itu kenyataannya. Kamu sudah mengakui, proposal perusahaan lain adalah hasil kerja keras. Kenapa kamu memberi proyek ke perusahaanmu? Aku belum umumkan. Kenapa kamu tahu? Jiangnan Company? Tidak mungkin. Aku yakin. Pemenang tender kali ini pasti perusahaan Jiangnan kalian. Sayang sekali bukan. Hadirin sekalian. Hasil lelang proyek adalah Fu Group. Fu Group? Sungguh? Selamat, CEO Fu. Terima kasih, CEO Zhang. Kamu berbohong. Kau dan CEO Fu sudah lama. Makanya dia bekerja sama dengan kau. Memang ingin proyek ini untuk perusahaanmu sendiri. Hanya saja aku membongkarnya. Makanya kau mengubah perkataan. Bilang akan memberikannya pada Fu Group. Hasilnya keluar kemarin. Jadi, Lu Group sudah menyiapkan kontrak kerjasama dengan Fu Group. Jika tidak percaya, kau bisa lihat sendiri. Apakah itu Fu Group? Sekalipun itu Fu Group, itu karena dia menerima suap darimu. Kontrak ini sudah lama disiapkan. Kau dan CEO Fu sudah lama ada hubungan. Berani memfitnah di depanku? Ku anggap Fu Group ini hanya pajangan? Beraninya kau memukul Yan Yan. Aku, Little. Perusahaan Li Mu hanyalah pemasok kecil Fu Group. Keluarga Li bergantung pada Fu Group. Jadi, bicaralah dengan hati-hati. Lebih baik kau berhati-hati. Hadirin sekalian, sebelumnya, Aku memang Bekerjasama DGN CEO Zhang. secara pribadi, aku sangat menghargai CEO Jiang. Tapi kontrak ini sama sekali bukan karena CEO Jiang pilih kasih, makanya Fu Group mendapatkannya. Aku yakin, dengan kekuatan Fu Group kami, hadirin sekalian, seharusnya tidak ada yang meragukannya, kan? Dengan kekuatan Fu Group, hanya kalah dari Lu Group. Jika memang Fu Group mendapatkan proyek ini, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Proposal perencanaan Fu Group kali ini disusun bersama dengan perusahaan Jiangnan. Disusun bersama kemampuan kerjaku, Jiangnan. Kupikir semua juga sudah melihatnya. Kerjasama Fu Group dan Jiangnan. Proyek ini, kami pasti akan berhasil. Baik. Beranti. Uruzan kalian menandanan. Aku belum selesai dengan kalian. Ketua Lu. Aku tidak. Yan Yan itu polos dan baik hati. Kalau mau menindas, Jiangnan ini yang pantas.
Berani comment fit Nananan. Kalian berdua kembali dan jaga baik-baik. Jiang Group dan Li Group Kalian. Aku, Lu Xiniying, akan membuat kalian tahu apa akibatnya menindas Nanan. Apa akibatnya? Buang mereka berdua. Mulai sekarang, siapapun dari Jiang Group dan Li Group dilarang mendekati Lu Group. Lepaskan aku. Minggir kalian. Nanan. Bibi tidak tahu kau sudah menderita begitu banyak. Sekarang Bibi tahu. Bibi pasti akan membelah. Terima kasih, Bibi. Su Yan, Li Tianming, dan juga orang tua tercintaku, Long Ji. Hutang kalian di kehidupan sebelumnya akan kubalas satu persatu. Longgu. Gawat, perusahaan kita dilaporkan karena penggelapan pajak. Perusahaan kita, rekeningnya sudah diblokir. Perusahaan juga hampir bangkrut. Apa? Siapa yang melaporkan? Yang melaporkan, itu yang sebelumnya, transaksi kita dengan keluarga Jiang. Yang tahu rahasia ini, hanya orang dari keluarga Jiang. Awakku, Keluarga Zhang. Kau pikir aku, Longge, mudah dikalahkan? Tunggu saja. Tianming Ji, apa yang harus kita lakukan? Mitra Jiang mendesak pembayaran, tapi rekening kita sudah tidak ada uang. Jika terus begini, apakah Jiang akan bangkrut? Situasi ini, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Zhang Nan dulu. Pasti ulah kakaknya, dan juga marga Lu itu. Mereka bersekongkol menekan perusahaan kita. Tianming Ji, aku akan menuntut mereka. Tidak ada gunanya. Rekeningmu tidak ada uang karena kau salah memilih orang. Banyak proyek jadi gagal. Para pemasok mendesak pembayaran. Pasti ada campur tangan marga Lu. Tapi kar mereka, semuanya prosedur yang normal. Menuntutnya, bagaimana caranya? Tianming Ji, lalu apa yang harus kita lakukan? Longge apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa langsung menerobos. Longge, kau ngapain? Jangan masuk sembarangan. Wah, kau bangkrutkan perusahaanku. Kalian santai saja di sini. Kamu siapa? Direktur Long. Dia Direktur Long dari grup Longhai. Dia orang yang berbahaya. Hati-hati bicara. Ada keperluan apa? Berani Bertanya. Aku tanya kalian, yang melaporkan pencatatan Longhai, Apa Keluarga Zhang? Laporan APA? Jangan pura-pura. hanya satu proyek kerjasama, tapi inilah yang bermasalah. Yang tahu kekurangan ini. Selain Keluarga Zhang, siapa lagi? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. Proyek apa? Aku benar-benar tak tahu. Kau CEO grup Jiang, bukan? Iya, Masih berpura-pura. Dengarkan. Berani pura-pura lagi? Aduh. Long Chi. Berdiri gagah di hadapanku. Bilang. Kau yang lakukan? Bukan aku. Ku beri pelajaran. Long Gu bukan dia. TAPI Zhang Nan. Nan. Shuyan itu. Sama sekali tak bisa mengelola. Pemasok terus menagih utang. Keluarga Zhang akan segera kacau bak. Sepertinya Jiang hampir bangkrut lagi. Hei, Non. Kau menyelidiki perusahaan Longge? Aku sudah laporkan penggelapan pajak di proyek Jiang ke kantor pajak. Catatan mereka pasti sudah disita, tapi kurasa masih ada masalah yang lebih besar. Keminta Sekretaris Lin untuk menyelidiki. Nan. Perusahaan Longge Juga menyakitimu. Kali ini, dia belum sempat ganggu aku. Tapi sampah seperti ini harus segera disingkirkan. Nona, sudah jelas, Longhai ini banyak kejahatan. Semua bukti ini cukup untuk hukum seumur hidup. Kalau begitu, kumpulkan semua bukti dan dokumen. Serahkan ke polisi. Zhang Nan. Zhang Nan. Ayah. Direktur Long. Anda lupa, proyek sebelumnya dengan Jiang selalu melalui Jiang Nan. Benar. Dulu selalu Jiang Nan. Kalian dari mana tiba-tiba? Dia adalah Su Yan, puteri sah keluarga Jiang. Jiang Nan itu Kuma, puteri palsu. Palsu. Ini yang asli. Tapi lebih buruk dari yang palsu. Pokoknya dia palsu. Katanya, Jiang Nan yang lapor aku? Oh iya, dia baru di sini. Dan tak paham akuntansi. Mana mungkin lapor Anda? Tapi aku dan Jiang Nan tak ada konflik. Maupun permusuhan. Kenapa dia lapor aku? Long Chi. Jiang Nan sekarang dekat dengan grup Lu. Dia cuma memanfaatkan perusahaan Anda buat alat pengungsian. Grup Lu. Kak Long.
Pasti dia meremehkanmu, makanya dia berani begini. Jangan sampai kau lepaskan dia. Betul, Kak Long. Jangnan, Beranico. Allô. Kak Long, ada masalah perbuatanmu yang sudah dilaporkan ke polisi. Cepat lari. Siapa Yang Berani? Gak tahu, Kak. Aku dengar sirine polisi. Cepat kabur. Yan, siakerlah. Asal polisi tangkap Kak Long, kita bakal aman. Hello. Siapa di sini Bern einmal Longhai? Long Hai, ITU. Pak polisi, di sini gak ada Longhai. Tadi kami dapat laporan. Kalau Longhai pernah ke sini. Kalian yakin gak lihat? Yakin? Pak polisi, kami gak bohong. Kalau ada yang lihat dia, langsung hubungi kami. Baik, Pak polisi. Yan, kenapa bohong ke polisi? Biarkan polisi tangkap Kak Long, baru kau aman. Tapi kalau kita aman, kakak juga bakal aman. Yan, kau mau manfaatin Kak Long? Kakak perlakukan aku begini. Aku gak mau dia tenang-tenang. Jadi penerus grup lu. Aku mau dia rasakan. Rasanya jatuh dari surga ke neraka. Apa artinya? Hijab. TAPI. Libby. Sakit dari mata. Pak polisi, ini direktur utama kami dan putri sulungnya. Pak polisi, apa Longhai sudah ditangkap? Belum. Kami pergi ke perusahaan Jiang, tapi stafnya bilang, gak pernah lihat Longhai. Mereka orang que je la lie à Longhai. Masuk ke perusahaan Jiang. Setelah masuk kantor, kami lihat ada perusakan. Pasti ada yang datang, tapi mereka gak mengaku. Kami juga gak temukan orangnya. Pak polisi, aku ada ide. Buat pancing Longhai keluar. Apa idenya? Nanan. Kau mau apaan? Memensing Euler Keluar Sarang. Kau mau apa? Kakak, aku datang untukmu. Lepaskan aku. Kak Tianming, cepat ke sini. Direktur Zhang, jangan marah dong. Kau yang bawa aku ke sini. Polisi di luar sedang memburumu. Kau malah mengkilaku. Tambah dosamu. Jadi benar Koyong lapor. Masa bisa tahu soal ini? Kak Long, sekarang serahkan dirimu. Tapi kalau tersesat, hidupmu hancur. Jacob, Gak perlu kau mengaturku. katanya, ko sekarang jadi. Ali waris grup lu. Apa maksudmu? Katamu. Kalau aku tidur dengan ahli waris grup lu, apa aku jadi menantu grup lu? Grup lu bernilai ribuan triliun. Kalau aku jadi menantu grup lu, uangku tak akan habis? Longji, yang menyusun rencana, Butte Kilakaku ini, mau bunuh kamu. Maksudmu apa? Denga. Polisi datang. Bon. Itu bukan mobil polisi, tapi ambulans. Kali ini belum. Next kali pasti sirene polisi. Jangan coba mengancamku. Longji. Aku tahu Suyan dan Li Tianmi yang kasih aku ke kamu, tapi kamu juga dikibuli. Masih belum ngerti? Ini strategi satu tembak dua mati. Suruh kamu rezekin aku. Lapor polisi. Biar kamu masuk penjara. Mereka balas dendam ke aku. Sekalian lenyapin kamu. Masih tidak percaya? Coba kamu pergi. Cek di luar sana. Aku jamin. Suyan dan Li Tianming sembunyi di dekat sini. Mereka cari waktu tepat untuk lapor polisi. Dia tahu kita di sini? Cepat pergi dari sini. Long go bukan main-main. Tidak boleh. Kalau kita pergi, drama ini gagal total. Aku harus hancurkan Jiangnan hari ini. Kalian benar-benar ada di sini. Kak Long, kami memang di sini. Tapi kami di pihakmu. Dia cuma ingin menyelamatkan diri. Mengarang cerita. Benar. Perkataan Jiang Nan tadi. Kuma untuk memekabela kita. Kak Long, jangan percaya padanya. Aku yang memecah belah? Kalian berdua pintar berkelit. Mereka berdua selama ini bersembunyi tidak mau muncul. Kenapa baru muncul saat aku mengucapkan kalimat itu? Ini bukti mereka punya niat jahat. Ngapain kalian sembunyi di luar? Kak Long,
Jiang Nan itu licik. Kalau tidak, perusahaan Jiang yang hampir bangkrut tidak akan diselamatkannya. Kami khawatir kau tak bisa lawan, makanya menunggu di luar. Kalau ada yang kau butuhkan, kami langsung masuk. Betul. Begitulah rencana kami. Kalian menganggap Kak Long orang bodoh? Berani mempermainkanku? Aku habisi kalian dulu. Kak Long, aku bawa obat untuk... Obat apa ini? Ini obat sakti. Kak Long berikan obat ini pada Jiang Nan. Dia akan merayu Anda. Sekuat itu? Tentu saja. Ini mahal harganya. Yan, kapan kau beli ini? Kalau memang bagus. Qui n'a pas baru ses 40? Sudahlah. Karena obatnya bagus. Aku ingin mencobanya. Kak Long, tak takut dia nanti lapor polisi? Kucegah mereka keluar. Kak Long, apa maksudmu ini? Nanti setelah minum obat. Saat Jiang Nan mulai bergairah, kalian ambil foto dan video. Dengan adanya bukti foto, Jiang Nan akan menurun. Baik. Cepat berikan obatnya. Aku foto. Tianming recount. Kalau berani lakukan ini, kau akan menyesal. Menyesal? Seumur hidupku tak kenal kata menyesal. Kakak, siapa suruh tidak menurut? Pantes. Tenang jangan. Akan kurekam saat kau paling bergairah. Ah, dasar jahat. Su Yan, Li Tianming, apa maumu bertiga? Mau apa? Akan kuhancurkan. Aku dan Tianming menculikmu untuk menghancurkanmu. Benar. Siapa suruh Yuzik Yan? Bagus. Ini pengakuan kalian bertiga. Tak bisa disangkal. Masih berani membantah. Akan kulunakan semangatmu. Wah. Berhenti kalian. Semua berhenti. Bibi datang. Nan Nan tidak apa-apa? Tidak terluka? Baik-baik saja, jangan khawatir. Aigreko. Pulang yuk. Baik. Jiang Nan, ini lagi-lagi jebakanmu. Masih ada otak dikit-dikit. Bagus. Sebelum kalian menculikku, sudah kuduga kalian akan begini. Makanya, kamu sengaja dari awal ya? Memang kenapa? Otakmu memang bebal. Jangan samakan kami sebodoh. Aku cuma mau membuat kalian mengaku sendiri kejahatan kalian. Ayo kita pergi. Kau. Jiang Nan, Jangan pergi. Kalian mau apa? Nan Nan. Sudah lama kami tidak bertemu. Ibu sangat merindukanmu. APA kau merindukan ibu? Kita sudah tanda tangani perjanjian pemutusan hubungan. Jangan bilang diri sebagai ibuku. Aku malu punya ibu seperti kau. Jejek. Dasar pengkhianat, hari ini aku akan menghajar kau. Hai. Sudah-sudah jangan main pukul. Berhenti hajar dia. Nan Nan. Bagaimanapun juga, kamu tetap anak ibu, yang ibu besarkan sendiri. Sekarang Jiang Group bangkrut. Ayah dan ibu sudah tidak punya uang sepeser pun. Kami berdua datang ke sini untuk meminjam uang sedikit saja, untuk biaya hidup kami. Jangan mempermalukan kami di depan umum begini. Ia Nan Nan. Kami besarkan kau sampai besar, seperti anak kandung sendiri. Kalau bukan karena kau melecehkan, kata-katamu keterlaluan, aku takkan main tangan. Ya ampun, katanya Bos Jiang ini memang dibesarkan orang tua angkat. Sekarang kembali ke keluarga kaya, lalu tinggalkan orang tua angkat. Sungguh tidak pantas. Orang tua angkat tetap orang tua. Suruh orang tua sujud ke anak. Pantes kena ketukan langit. Kutukan langit. Kalian mau apa sebenarnya? Nan Nan. Kami hanya... Maksudnya? Kau harus bersaksi. Bebaskan Yan Yan dan Tianming. Kalau tidak hari ini, kami hancurkan reputasimu. Ia Nan Nan. Walau bukan anak kandung kami. Tapi kau pasti punya hati nurani. Pasti takkan biarkan kami mati, iya kan? Sayang. Kalau tak mau jadi berita, bebaskan Yan Yan sekarang. Rupanya untuk Su Yan ya?
Dengar kalian berdua, tak paham hukumnya, mereka melakukan kejahatan berat, dan tertangkap basah. Bukan cuma aku, dewa pun turun tangan, tak bisa selamatkan dia. Kalau begitu matilah. Benson, Kalau tak menurut, Kami bakar kau jadi abu. Baker aku, kalian juga takkan selamat. kalau menurut baik-baik, Kami takkan membakarmu. pergi selamatkan Yan Yan, Den Xian Ming untuk kami. dan beri keluarga Jiang 10 miliar, untuk selamatkan bisnis kami. Tenang saja, kau tetap putri baik kami, dan kakak baik Yan Yan. Ia Jiangnan. Kamu kan dari dulu memang anak liar tak punya ayah ibu. Sudah kami izinkan memanggil orang tua yang membesarkanmu bertahun-tahun. Harusnya kau bersyukur, mengerti? Wah, ini masih siang terang, sudah mulai berhayal. Kau benar-benar kari mati. Yang cari mati kalian. Matilah kau. Aduh, Sayang, kau kenapa? Halo? Ini grup Lu Corporation. Ada 2 orang melakukan kekerasan di sini. Setelah 1 bulan, pengadilan dan proses hukum, Su Yan, Li Tianming, Long Hai, dan orang tua angkat saya, divonis atas tuduhan penculikan, penganiayaan disengaja, serta pembakaran dan kekerasan. Dihukum penjara selama, masing-masing 18 tahun, hingga 15 tahun. Di hidup ini, akhirnya aku bisa membalaskan dendam. Director Jiang, Project 10 Million Kita success. Mari Adakan Pesta Parayan. Sebentar lagi. Di hidup ini, aku akan hidup penuh harapan. Dan maju tanpa ragu.